Saya Imanul Hakim, akuntansi 86. Sekarang saya di kepala kantor di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1. Ya, Ikanas suka nggak suka penting untuk alumni, karena memang tanpa ada suatu organisasi yang menaungi alumni itu, kita sulit untuk bekerja sama. Jadi memang kongres kali ini ke depan, kalau memang ini istilahnya kongres itu sampai gagal atau apa, ya kesatuan alumni itu makin sulit. Dan yang jelas tujuan kongres, kalau saya secara pribadi bahkan maupun dari Pak Mas Soto, tujuannya adalah bagaimana membuat silaturahim alumni ini berjalan dengan baik. Ini bukan masalah dalam arti penempatan itu memang sulit. Dalam lulusan STAN itu, PKN STAN itu memang adalah spesialis ilmu spesifik yang mereka itu dibutuhkan di kantor-kantor keuangan negara pemerintah. Jadi memang suka nggak suka, mereka diciptakannya PKN STAN itu memang untuk membuat SDM yang bisa ditempatkan di mana saja. Berbeda dengan yang S1. S1 pun sama sebenarnya. S1 pun ketika masuk ke mekanisme birokrasi, mereka pun ditempatkan di mana saja. Jadi saya malah agak bingung ketika dikatakan, oh isunya ada gap strategis antara ini, enggak. Setahu saya di pajak, saya di DJP sebenarnya. Penempatan itu memang sesuai kebutuhan organisasi dan keahlian kompetensi masing-masing pegawainya. Kalau memang dibutuhkan kompetensi ini di misalnya KPP mana, itu akan ditaruh di sana. Dan organisasi butuh, itu akan tempatan. Mau S1, mau dari D3, D4, D1, itu harusnya tidak ada. Itu kan masalah kemampuan dasar ya. Jadi alhamdulillah sekarang di PKN STAN itu Bu Sumiati sudah menyiapkan juga struktur alumni di sana. Jadi memang hal-hal semacam ini kayak misalnya mengatakan apakah TKD perlu? Harus ada. Tidak mungkin suatu sekolah yang istilahnya dibuat oleh pemerintah menghasilkan lulusan yang akan bekerja pada pemerintah, tidak ada filter untuk menjaga kompetensinya, itu tidak mungkin. Jadi itu harus ada. Hanya masalahnya mungkin bagaimana mematchingkan supaya benar-benar bisa matching antara kebutuhan unit-unit instansi pemerintah yang menggunakan dengan PKN STAN sebagai produsen alumni tadi. Nah, jadi TKD harus tetap ada. Filternya tinggal mematchingkan bagaimana pelajaran yang diterima oleh teman-teman mahasiswa di kampus cocok dengan apa yang akan dites, sebagaimana akan digunakan oleh instansi pemerintah yang menggunakan. Kalau misalnya nanti nggak lulus atau segala macam, itu setahu saya TKD itu nggak sekali deh. Maksudnya ada ulangannya gitu. Iya, karena memang secara efisiensi dan efektivitas organisasi memang sayang kalau misalnya Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan APBN untuk mendidik dan dengan seleksi yang ketat, lalu nggak lulus. Harusnya TKD itu lulus semua. Mungkin ada masalah faktor non teknis yang mungkin. Nah, ini yang harusnya alumni yang sudah lulus kasih tahu gitu. Kamu kalau TKD itu siapin ini. Nah, itu yang mungkin yang kita bisa lakukan. Kalau dihapus, ya janganlah. Itu perlu sekali. Itu betul ya, maksudnya memang yang, dan itu sudah dijalankan sebenarnya. Tapi mungkin belum begitu masalah. Berarti gini, setahu saya mahasiswa itu dan dari PKN STAN ketika mau lulus, mereka ketemu dulu tuh. Ada ya mungkin ada semacam working group, workshop atau ada FGD atau apa, ada seminar-seminar. Itu biasanya mengundang alumni. Dan memang itu yang akan dikembangkan, dalam arti bukan ini ya. Jadi yang disampaikan, kalau misalnya gini, kita melihat senior kita misalnya, yang kita lihat apa sih sebenarnya, kita kan contoh apa? Contoh nilai-nilai yang baik, integritas dia segala macam, dan mungkin bukan sejarah kesuksesan ya, tapi bagaimana yang harus dilalui ya, gini. Jadi sejarah kesuksesan mungkin iya bisa lihat, tapi kita lihat apa yang harus dipersiapkan dari awal. Misalnya sederhana, saya baru tahu bahwa saya nggak bisa bahasa Inggris itu setelah lulus D4 sekitar 2 tahun kemudian. Jadi tahun kedua baru tahu saya, oh ternyata saya nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena saya nggak berpikir bahwa kalau mau dapat beasiswa TOEFL-nya harus 550 dan tes. Ternyata itu susah. Ketika itu diketahui oleh mahasiswa dari awal,
ketika lihat tingkat 2, tingkat 3, tahu bahwa kalau mereka mau dapat beasiswa nanti S2-nya di LPDP atau di DJP segala macam, mereka harus bisa bahasa Inggris dulu. Bagaimana? Mereka bisa atur. Ini yang nggak tahu. Terus termasuk ini, bagaimana kalau misalnya termasuk ya sederhananya, apa sih yang dialami oleh alumni yang ditempatkan di daerah? Bagaimana mereka menjaga keilmuannya, bagaimana menjaga income-nya, itu nggak bisa diceritain. Maksudnya nggak mungkin tahu mereka, kalau tidak ada pertemuan tadi. Jadi saya pikir, ya betul, memang makin sering ketemunya ya teman-teman kita yang senior di alumni itu memberi cerita yang apa adanya lah, apa yang sebenarnya mereka hadapi di luar birokrasi pemerintahan. Dia cerita apa yang dihadapi, mereka hadapinnya seperti apa, mengatasi masalah seperti apa. Mungkin kalau tingkat-tingkat 3 atau tingkat-tingkat 4 yang kuliah lebih tahu dari awal, dia akan prepare, lebih well prepared lah. Mungkin sedikit ya sampaikan. Jangan jadikan Ikanas ini sebagai primordialisme baru yang bisa mensahkan segala hal. Tapi jadikan benar Ikanas ini adalah perkumpulan yang organisasi yang tempat bernaungnya alumni untuk bekerja sama dalam kebaikan. Yang diterima oleh siapa? Bukan hanya alumni STAN, tapi diterima oleh alumni-alumni yang lain, diterima oleh kalau saya katakan bahkan diterima oleh semua elemen masyarakat. Karena kita harus sadar bahwa kita dulu sekolah itu dibiayai oleh uang pajak, uang masyarakat itu. Lalu kita jadi alumninya, lalu kita bilang, oh kita alumni STAN. Enggak, kamu tuh produk dari uang negara yang dibayarin ke kamu supaya jadi alumni. Jadi kalau siapapun nanti ketua alumni STAN, ya dia harus tahu bahwa inilah yang dia saatnya berkontribusi balik untuk sesama alumninya. Tadi mahasiswa yang belum lulus juga termasuk nanti ke negara, kalau itu lebih mudah. Ya mungkin itu, jangan sampai ini menjadi primordialisme baru yang membuat kita mengeras, kita eksklusif, alumni lain itu nggak penting, nggak ada. Kita jadikan ini sarana untuk berbuat baik, memudahkan berbuat baik dan saling sharing, bekerjasama dengan alumni lain, semuanya karena kita tahu bahwa mereka lah yang sebenarnya membiayai kita. Mungkin bapak-bapaknya bayar pajak, kita sekolah gratis kan. Kita nggak tahu, ini alumni UI, anaknya di UI tapi dia bayar pajak, uangnya masuk ke negara, bayar anggarannya STAN, PKN STAN kita lulus, lalu kita bilang, wah ini UI bukan, kita ada STAN yang lebih hebat dari UI. Enggak lah, nggak bisa begitu. Sama-sama, semua untuk hubungan kita, saya berharap Ikanas itu benar-benar menjadi perekat yang bisa menonjolkan kompetensi, integritas, dan ini yang kita harapkan. Sebenarnya kalau semua alumni perguruan tinggi benar-benar mengandalkan itu, kerjasama luar biasa, negara ini lebih cepat majunya, lebih cepat ya tercapai lah tujuannya, sehingga kontribusi balik kita, mungkin sekolah-sekolah kayak PKN STAN yang gratis semakin banyak.